Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya dalam perkuliahan ini. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali ke kampus tercinta untuk menjalankan aktivitas seperti biasa dalam belajar mengajar. Minggu ini kita akan bahas tentang analisis permintaan. Teori permintaan merupakan banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu dan dalam periode tertentu. Permintaan merupakan jumlah barang dan jasa yang diminta seseorang atau individu dalam waktu tertentu pada berbagai tingkat harga tertentu. Untuk permintaan yang efektif merupakan permintaan terhadap suatu barang dengan diikuti oleh kemampuan untuk membayar. Sedangkan permintaan absolut merupakan permintaan terhadap suatu barang tidak diikuti oleh kemampuan untuk membayar. Sedangkan untuk kualitas yang diminta merupakan jumlah barang yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen. Hukum permintaan yaitu semakin rendah harga barang, maka semakin banyak jumlah barang yang diminta terhadap barang tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi harga barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta terhadap barang tersebut. Untuk permintaan dipengaruhi oleh variabel harga dan kuantiti atau banyaknya jumlah barang. Faktor yang dipengaruhi permintaan: 1. Harga barang itu sendiri, harga barang lain, pendapatan konsumen, selera, jumlah penduduk, iklim, dan prediksi masa yang akan datang. Permintaan komoditas merupakan permintaan akan suatu komoditas timbul karena keinginan konsumen dan kemampuannya untuk membeli suatu komoditas. Jadi dengan rumus Q/X sama dengan V PX I PY dan T. Jadi di situ X/Dx di mana X/Dx adalah kuantitas komoditi, PX adalah harga unit, I ada pendapatan konsumen, PY adalah harga komoditas yang berhubungan, sedangkan untuk T adalah selera konsumen. Jadi di situ ada option jika diketahui seperti itu. Sedangkan untuk permintaan komoditas berfungsi sebagai suatu pertimbangan atas keinginan konsumen dan kemampuan membelinya, yang dimana suatu barang dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu barang normal dan barang inferior atau barang mewah. Model permintaan individu dibagi menjadi dua, yaitu teori perilaku konsumen atau permintaan langsung yang berkaitan dengan permintaan akan barang-barang konsumsi perorangan. Dalam model ini, nilai atau harga dari suatu barang atau jasa utilitasnya merupakan faktor penentu utama permintaan individual. Jadi di situ langsung ke konsumen akhir. Yang kedua adalah teori perusahaan permintaan
turunan, yaitu yang berkaitan dengan penggunaan barang dan jasa bukan untuk dikonsumsi secara langsung, tetapi digunakan sebagai input penting dalam pengelolaan dan pendistribusian produk-produk lain atau produk perusahaan. Harus diolah di perusahaan terlebih dahulu. Elastisitas permintaan terhadap harga merupakan mengukur seberapa banyak kuantitas permintaan atas suatu barang berubah mengikuti perubahan barang-barang tersebut. Yang kedua, perubahan permintaan konsumen karena perubahan harga jual dari barang dan jasa yang ditawarkan. Ukuran ini dinyatakan sebagai proses persentase perubahan kuantitas permintaan dibagi persentase perubahan harga. Untuk menghitung elastisitas permintaan terhadap harga, yaitu persentase perubahan atas kuantiti permintaan dibagi persentase perubahan harga. Saya contohkan, Indonesia telah terjadinya penyebaran COVID-19 yang mengakibatkan terjadinya kenaikan harga gula dari 12.000 per kilo menjadi 18.000 per kilo, sehingga konsumsi gula turun dari 12 menjadi 7 kilo. Dengan perhitungan Q1 dikurangi Q dibagi Q dibagi P1 dikurangin P dibagi P, sama dengan di sini diketahui adalah min 1. Persentase perubahan pada barang yang diinginkan selalu berkorelasi negatif dengan persentase perubahan pada harga. Dalam hitungan matematika, ketika kenaikan diberi tanda positif, maka penurunan diberi tanda negatif, sehingga elastisitas harga selalu memiliki tanda negatif. Namun secara umum tanda tersebut tidak digunakan atau diabaikan, atau dengan kata lain menggunakan nilai absolut. Penghitungan elastisitas permintaan harga dengan metode midpoint dengan rumus itu bisa dilihat. Saya contohkan, Indonesia telah terjadi penyebaran seperti tadi. Yang bedanya ini min 7 perubahan harga dikurangin perubahan harga dibalik perubahan harga dikurangin 12 dibagi 7 plus 12 dibagi 2 sama dari perubahan dikurangin harga pertama sama dengan min 1,315. Sedangkan jenis-jenis elastisitas permintaan dibagi menjadi 3. Inelastis sempurna merupakan peraturan perubahan harga kuantitas permintaan tetap sama dengan 0. Elastisitas sempurna, perubahan harga sekecil apapun mengakibatkan perubahan kuantitas permintaan secara besar-besaran atau sama dengan tidak terbatas. Sedangkan elastisitas unit merupakan perubahan kuantitas yang diminta akan sama dengan perubahan harga sama dengan 1. Rentang elastisitas itu inelastisitas, kuantitas permintaan akan berubah, tidak banyak berubah harga. Jadi di situ tidak memiliki perubahan harga yang sangat besar-besaran atau sangat banyak. Yang kedua, elastisitas permintaan terhadap harga kurang dari 1.
Untuk permintaan elastisitas, kuantitas permintaan akan berubah lebih banyak dibandingkan perubahan harga, dan elastisitas permintaan harganya lebih besar daripada nilai 1. Penghitungan elastisitas digambarkan dengan ini. Jadi ini lebih dari 1, yaitu elastisitas. Variasi kurva permintaan, karena elastisitas permintaan terhadap harga mengukur berapa besar kuantitas permintaan berubah mengikuti pergeseran harga, maka ia memiliki kaitan erat atau hubungan yang erat dengan besarnya slot atau slope kurva permintaan. Permintaan inelastis sempurna, ini kurva permintaan yang koefisien elastisitas bernilai 0, bentuknya adalah sejajar dengan sumbu tegak. Kondisi di mana meski hampir tidak ada perubahan pada kuantitas barang yang diinginkan, namun bila memicu perubahan pada harga barang. Nah, ini ada perubahan. Next. Permintaan inelastisitas itu kurang dari 1. Kita mengatakan suatu permintaan adalah bersifat tidak elastisitas apabila koefisien elastisitasnya di antara 0 dan 1. Permintaan unit elastisitas ini seperti ini, ada perubahan permintaan elastisitas sempurna tidak terhingga terjadinya perubahan pada kuantitas barang yang diminta hampir tidak berpengaruh pada perubahan harga barang-barang tersebut. Kurva permintaan yang elastisitas tidak terhingga berbentuk sejajar dengan sumbu datar. Nah, ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan: 1. Tingkat kemampuan barang lain untuk menggantikan barang yang bersangkutan. Semakin banyak jenis barang pengganti atas suatu barang, maka semakin elastisitas bersifat permintaan. Persentase pendapatan yang akan dibelanjakan untuk membeli barang tersebut. Periode waktu: semakin lama jangka waktu di mana permintaan itu dianalisis, maka semakin elastisitas bersifat permintaan suatu barang. Sini ada rumus permintaan terhadap pendapatan. Persentase perubahan jumlah barang yang diminta dibagi persentase perubahan pendapatan. Berdasarkan ciri-ciri perubahan permintaan yang akan terjadi apabila perusahaan berubah, maka apabila pendapatan berubah, maka berbagai jenis barang ada dikelompokkan menjadi 2, 1 barang normal dan barang inferior atau barang mewah. Elastisitas permintaan silang terhadap harga. Di situ dengan rumus permintaan perubahan jumlah barang dikali yang diminta atau barang X yang diminta. Persentase perubahan jumlah barang X yang diminta dibagi persentase jumlah perubahan harga barang Y.
Ini contohnya, misalkan harga mobil dengan rata-rata naik dari harga 80 juta menjadi 100 juta, sedangkan permintaan sepeda motor mengalami peningkatan dari 90 unit menjadi 120 unit. Berapa nilai elastisitas silang antara mobil dengan sepeda motor? Jadi dengan rumus dimasukkan, katapunnya 1,3. Penggunaan elastisitas dalam pengambilan keputusan manajerial. Analisis dan kekuatan atau variabel-variabel yang mempengaruhi permintaan dan elastisitas yang dapat dipercaya terhadap dampaknya secara kuantitas terhadap penjualan adalah sangat penting bagi perusahaan untuk membuat keputusan produksi yang terbaik dalam rencananya untuk pertumbuhan. Untuk elektronik e-commerce merupakan suatu produksi, periklanan, penjualan, dan distribusi produk dan jasa dari perusahaan ke perusahaan, dari perusahaan ke konsumen melalui internet. Sekian dari saya. Apabila ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan di Sunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.